Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini yang bernama Gina Zantia dengan NIM C0D022037 akan menjelaskan mengenai tentang melaporkan dan mengisi SPT. Baik, kita masuk ke slide pertama. Ada wajib pajak karyawan maupun pegawai negeri wajib melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan pajaknya. Ketahui cara lapor SPT pajak online tahun pribadi e-filing 1770S untuk melaporkan gaji yang diterima telah dipotong pemberi kerja atau pengurusan. Sebagai WP orang pribadi, karyawan atau PNS, kewajiban pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 telah disetorkan pemberi kerja atau perusahaan ke kas negara yang dipotong dari gaji karyawan atau pegawai setiap bulannya. Untuk itulah, karyawan atau pegawai harus menyiapkan SPT tahunan pajaknya setahun sekali sebagai bukti bahwa dirinya sebagai WP pribadi telah memenuhi kewajiban pembayaran PPh 21 melalui perusahaan yang memotong PPh Pasal 21 tersebut. Sebagai WP pribadi, karyawan atau pegawai dengan penghasilan minimal atau lebih dari 60 juta rupiah per tahun, maka formulir yang digunakan untuk laporan SPT pajak online adalah 1770S. Nah, di sini ada dasar hukum laporan SPT tahunan pribadi. Wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi setiap tahunnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mengenai beberapa kali perubahan, dan terakhir yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Selain menjadi kewajiban pelaporan SPT, juga memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang untuk melaporkan hal-hal ini: pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban milik wajib pajak, pembayaran dan pemotongan pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Nah, di sini ada jenis-jenis formulir SPT tahunan pribadi. 1. Formulir 1770SS, 2. Formulir 1770S, 3. Formulir 1770. Formulir ini dibedakan berdasarkan besaran dan sumber penghasilan serta status kepegawaian. Berikut penjelasannya. Nah, di formulir SPT 1770SS, formulir adalah jenis formulir SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta. Kedua, formulir SPT 1770S adalah formulir SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Tidak hanya formulir surat pemberitahuan ini juga diperuntukkan pada orang pribadi yang bekerja di 2 perusahaan atau lebih dalam kurun waktu 1 tahun. 3. Formulir SPT 1770 adalah jenis formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Nah, di sini ada cara pelapor SPT tahunan pribadi secara online. Saat ini wajib pajak orang pribadi dapat melakukan pelapor SPT tahunannya secara online melalui DJP online atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan PJAP. Mitra resmi DJP kali ini secara khusus akan membahas cara lapor SPT tahunan pribadi melalui DJP online. Untuk melakukan pelaporan DJP online, pastikan wajib pajak pribadi sudah membuat akun. Pembuatan akun DJP online ini tidak hanya dibutuhkan untuk pelapor SPT, tapi juga akan sangat dibutuhkan untuk urusan perpajakan lainnya. Nah, di sini ada persiapan lapor SPT pajak online e-filing 1770S. 1. Ada nomor MPWP. 2. Siapkan nomor e-fin. 3. Bukti potong 1721 A1 atau A2. 4. Bukti potong 1721. 5. Bukti potong PPh pasal 23. 6. Bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. 7. Daftar sumber-sumber penghasilan. 8. Daftar harta yang dimiliki. 9. Jumlah keluarga yang masih dalam tanggungan. 10. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan sosial lain. Batas waktu lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, batas waktu lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret tahun selanjutnya. Jadi, jika pajak pribadi ingin melakukan pelaporan SPT tahun pajak 2021, ia harus melakukannya selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret 2022. Konsekuensi terlambat lapor SPT tahunan pribadi.
Berdasarkan undang-undang, besaran denda yang dikenakan untuk wajib pajak terlambat lapor SPT tahunan pribadi adalah sebesar 100.000. Namun, denda terlambat atau tidak lapor SPT tahunan ini tidak akan dikenakan pada wajib pajak pribadi yang telah meninggal dunia, wajib pajak pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas, wajib pajak pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing dan tidak lagi menetap di Indonesia, wajib pajak lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Selain itu, denda yang juga tidak berlaku jika wajib pajak terkena kerusuhan massal, terkena musibah kebakaran, musibah ledakan bom atau serangan terorisme, mengalami perang antar suku. Nah, terdapat kesimpulan dari yang saya jelaskan, wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi. Pelaporan ini dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Jika terlambat, wajib pajak dapat dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000. Ada beberapa saluran resmi untuk melakukan laporan SPT tahunan pribadi, di antaranya adalah melalui e-filing DJP online. Selain melalui e-filing DJP online, wajib pajak pribadi juga dapat melakukan laporan SPT tahunan pribadi melalui saluran resmi lainnya seperti penyediaan jasa aplikasi perpajakan mitra resmi DJP, salah satunya adalah online pajak. Nah, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.